Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi wartadah wa hakama fihim bi adlihi wa amdah wa yassara kullal lima khuliqa lahu fa ardah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syukru jiwujul mazida min rifdih wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu bisyafa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an
wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu kandungan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah berkaitan dengan sejarah kehidupan umat manusia. Sejarah kehidupan para rasul. Sejak rasul yang pertama sampai dengan rasul yang terakhir. Sejarah kehidupan orang-orang baik yang mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan dalam hidup. Termasuk juga sejarah yang berkaitan dengan orang-orang buruk yang perilakunya sangat zalim, zalim pada dirinya, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga zalim pada sesamanya. Kisah Nabi Musa yang berkaitan dengan rezim Fir'aun yang didukung oleh berbagai macam kekuatan kelompok ketika itu, didukung oleh kelompok intelektual, didukung oleh kelompok pengusaha, didukung oleh kelompok birokrat, dan lain sebagainya, maka ternyata ujungnya adalah kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Bahkan juga ada kisah yang sangat menarik, yaitu kisah Nabi Yunus, yang diungkapkan dalam surat As-Saffat ayat 143, 144, ketika beliau melarikan diri dari kaumnya karena kaumnya menentangnya habis-habisan. Kemudian beliau berlayar dengan beberapa orang, dan kemudian karena kapal layarnya terlalu penuh, harus diundi, harus ada yang dikeluarkan dan dilemparkan ke dasar laut. Ternyata 3 kali undian yang keluar namanya adalah Nabi Yunus. Dan kita mengetahui bahwa Nabi Yunus diterkam masuk ke dalam perut ikan yang sangat besar. Tetapi ujungnya Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Demikian pula banyak kisah-kisah yang diungkapkan dalam Al-Quranul Karim. Kisah-kisah itu kenapa banyak diungkapkan dalam Al-Quran? Pertama adalah karena kehidupan manusia itu berulang. Apa yang terjadi hari ini hakikatnya merupakan pengulangan dari kejadian dan peristiwa yang terjadi hari kemarin. Apa yang terjadi pada abad sekarang hakikatnya merupakan pengulangan dari peristiwa yang terjadi pada abad yang lalu. Dan pada abad mendatang juga akan berulang. Apa yang terjadi pada abad sekarang akan terjadi pada abad yang akan datang. Hanya berbeda bentuknya, tapi substansinya sama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Setiap manusia pada setiap masanya kami putarkan satu dengan yang lainnya, agar Allah mengetahui mana di antara orang yang beriman dan mana orang-orang yang tidak beriman. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, apa yang menjadi ibrah dari kisah-kisah yang diungkapkan dalam Al-Quran yang demikian banyaknya, bahkan hampir setiap surat ada berkaitan dengan kisah, termasuk surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari minimal 17 kali, itu juga ada kisahnya. Kisah tentang umat manusia 3 macam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada surat Al-Baqarah juga banyak diungkapkan kisah-kisah kehidupan. Demikian pula pada surat Ali Imran dan surat-surat yang lainnya. Apa yang menarik adalah pertama, menjadi ibrah bagi kita bahwa kehidupan itu berulang satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua adalah bahwa kehidupan itu akan selalu mendapatkan tantangan, akan selalu mendapatkan masalah. Dan bagi orang yang beriman tidak boleh lari dari masalah. Sebab kalau kita lari dari masalah, kita akan berhadapan dengan masalah lain yang lebih berat, lebih dahsyat. Masalah itu merupakan bagian dari dinamika kehidupan. Bahkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Insyirah disebutkan 2 kali, ya, bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Jadi jangan mencari kemudahan dalam kemudahan. Sesuatu yang tidak mungkin. Keberhasilan, kesuksesan didapatkan dengan cara yang mudah. Tidak mungkin ada. Tidak pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia bahwa yang namanya kemudahan
kesuksesan, kemenangan, al-falah, dan lain sebagainya. Keberhasilan didapatkan setelah mengalami berbagai macam kesulitan. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al, sampai ma'iyah di situ. Ma'iyah itu artinya melekat. Di mana ada kesulitan, di situ akan ada kemudahan. Oleh karena itu maka kita tidak boleh lari dari masalah. Bagi orang yang beriman tidak pernah ada istilah frustasi dalam menghadapi masalah. Kita tidak boleh frustasi dalam menggapai rahmat Allah. Walaupun kita menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kisah Nabi Yakub ketika menyuruh putra-putra mencari saudaranya Nabi Yusuf dan Bunyamin yang hilang, yang dianggap hilang. Wala tai'asu mir rohillah. Fa innahu la yai'asu mir rohillah illal qaumul kafirun. Kalian tidak boleh berputus asa dalam mendapatkan rahmat Allah. Dalam membangun silaturahmi karena itu sesuatu yang baik. Tidak boleh berputus asa. Walaupun berhadapan dengan berbagai macam rintangan dan tantangan. Fa innahu la yai'asu mir rohillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak pernah berputus asa dalam menggapai rahmat Allah kecuali orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir. Itu yang pertama. Ayat-ayat tentang kisah merupakan tasliyah bagi kita sebagai penghibur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup ini akan selalu berkaitan dengan berbagai macam masalah. Diperlukan perjuangan. Yang kedua, ibrah yang bisa kita ambil dari ayat tentang kisah bahwa sehebat apapun juga yang namanya kezaliman pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Yang namanya al-batil pasti akan dikalahkan oleh al-haq. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah hak datang, kebatilan akan hancur. Sesungguhnya kebatilan itu adalah pasti akan mengalami kehancuran. Innal batila kana zahuqa. Kita lihat pertentangan, perjuangan, perlawanan yang sengit dari orang-orang yang tidak beriman. Contohnya Nabi Musa yang saya sampaikan tadi, berhadapan dengan kelompok-kelompok yang punya kekuatan, rezim penguasa yang punya kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan memiliki dukun-dukun, memiliki tukang sihir yang sangat luar biasa. Tapi ternyata Allah menghancurkan mereka. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu bagi kita semuanya adalah dalam menghayati makna kandungan sejarah dalam Al-Quran yang diungkapkan secara objektif. Ya, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadal Quran. Kami kisahkan kepada engkau Muhammad kisah-kisah dalam Al-Quran paling baik, paling objektif, sejalan dengan fakta. Beda dengan sejarah yang dibuat oleh manusia, tergantung pada selera penguasa dan tergantung pada selera kebijakan. Seperti sejarah yang menyatakan bahwa sebenarnya kan sejarah membuktikan bahwa yang paling berjasa terhadap pembangunan bangsa dan negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat Islam. Para alim ulama, para santri, para tokoh agama, mereka adalah melawan penjajahan karena panggilan akidah, panggilan keyakinan berkaitan dengan agama dan keyakinan. Meskipun sekarang sudah mulai terjadi distorsi sejarah. Sejarah yang diselewengkan seolah-olah umat Islam tidak pernah berperan. Padahal tidak ada yang mengucapkan kalimat yang lain. Para pejuang kecuali mereka mengucapkan kalimat takbir ketika menghadapi musuh-musuh. Bung Tomo terkenal 10 November 45 di Surabaya. Dia menggerakkan masyarakat ketika itu dengan kalimat takbir. Bukan dengan kalimat yang lain. Kalimat takbir adalah kalimat Islam. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita terus-menerus harus konsisten istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam memberikan kebaikan-kebaikan pada diri kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan negara yang kita cintai ini, karena memang Allah akan memberikan kemudahan ujungnya pada setiap orang yang berjuang dengan pun sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang yang istiqomah dalam iman dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jalan Allah wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustafa'in fi kulli zamanin wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Fansurna 'alal qaumil fasiqin. Fansurna 'alal qaumil mufsidin, fansurna 'alal qaumil munafiqin, fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.